Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Saya akan ajak Anda untuk ngobrol kembali dengan Bung Rocky. Bung Rocky, sebelumnya kita sudah menyinggung-nyinggung soal calon wakil presiden yang untuk Ganjar Pranowo ya. Memang kalau saya baca-baca itu katanya, ini menurut klaim dari PDIP bahwa mereka ini akan melibatkan lagi Pak Jokowi untuk membicarakan soal siapa yang akan jadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo dan bukan hanya Pak Jokowi tapi partai koalisi. Sejauh ini kan kalau partai koalisi yang dimaksud tentu saja P3 karena belum ada yang partai yang lain ya. Ada partai-partai non parlemen saya kira pasti nggak akan diajak ngomong lah. Kan mereka terima bersih saja. Dan yang menarik itu satu tadi itu bahwa Pak Jokowi masih dilibatkan. Kita sudah sering singgung itu. Yang kedua ini ada janji dari Ahmad Basyarah yang menyatakan bahwa mereka tidak akan menarik NU tidak akan menarik NU ke ranah politik. Karena ini saya kira ini kan sesuai ketika jadi ketua PBNU, Yahya Stakuf menyatakan bahwa tidak ada capres dan cawapres dari PBNU. Tapi kita lihat pimpinan PBNU sendiri bergerilya, misalnya sekjennya, misalnya Saifullah Yusuf juga mau kemana-mana bawa nama Erick Thohir dan sebagainya. Nah ini sebenarnya ini menarik untuk kita bahas, Bung Rocky. Ya, saya lihat bahwa akhirnya teman-teman NU ini masuk juga di dalam logika pragmatisme itu. Mhm. Tentu mengincar beberapa posisi dan ya sangat mungkin dibagi dua aja tuh, yang ada sebagian yang ke Gerindra, ada yang sebagian ke PDIP itu. Tetapi kalau dikatakan bahwa NU sudah bertobat, itu pertobatan yang semu sebetulnya kan. Karena NU sendiri sadar bahwa kapasitas dia untuk menyusupkan kepentingan di dalam pemilu nanti itu besar sekali itu. Nah, Ya, kemampuan itu yang sebetulnya nggak usah ditutup, bilang aja bahwa NU punya kepentingan dengan capres-capres, karena itu NU sodorkan platform NU. Itu lebih jelas kan. Nah, platform itu nanti yang akan diuji di publik, apakah NU sendiri yang akan uh, memimpin platform itu dengan menjadi wakil presiden, itu yang mesti diperlihatkan dengan jujur aja kan. Jadi NU bilang aja kami punya calon presiden, platform kami adalah ini, kemajemukan, keadilan segala macam, lalu diuraikan, di breakdown di situ. hmm. Supaya dari awal orang tahu NU itu punya ide untuk atau berhak punya ide supaya dia bisa ikut memimpin negeri ini nih, karena kapasitas elektoralnya besar sekali itu. Tapi kalau di depan udah bilang kami nggak akan ikut, itu kan susah dipercaya kan. Hmm. Sementara orang tahu aktivitas sehari-hari dari Erick Thohir itu galang gulung dengan teman-teman NU. Apa poinnya kalau begitu? Jadi Hmm. sekali lagi kejujuran itu yang kita minta dari NU. Kita nggak ada alerginya NU berpolitik, tapi dengan fasilitas yang disediakan oleh peradaban, yaitu diskusi, argumen, konsep, bukan dengan diam-diam tukar tambah finansial dengan calon yang sebetulnya sedang mereka sembunyikan, padahal udah terlihat kan. Kan Erick Thohir itu bukan kucing dalam karung, dia kucing di dalam karung yang bolong, kelihatan langsung. Ya, 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 ya. Ya, saya kira sebenarnya bukan hanya NU ya, NU juga jangan malu-malu kalau mau ngomong, kemudian PDIP juga jangan malu-malu kalau membutuhkan NU karena kalkulasinya jelas sih nggak mungkin PDIP ini sendirian begitu ya. Dia pasti akan melirik calon-calon dari latar belakang agama dan latar belakang agama itu yang paling besar itu kan NU dan selama ini itu terbukti cukup itu rumus itu cukup ampuh gitu ya seperti Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin dan saya membayangkan kelihatannya mungkin pola-pola semacam itu yang akan ditempuh kembali. Cari figur yang cukup senior, yang tidak akan jadi kompetitifnya Ganjar Pranowo, begitu ya. Dan kita lihat begini, saya juga membaca Ganjar Pranowo sudah membenarkan bahwa Tat Yasin, wakil dia, seorang gubernur itu, sudah mundur karena dia maju ke DPD. Ini jangan lupa dia adalah politisi P3. Saya kira dia dengan memilih DPD kan dia aman, dia tidak harus mencalak dari P3 dan kemudian mendukung Ganjar juga gitu. Ini sinyal-sinyal menarik. Ini kan putra Mbah Maimun Zubair yang sangat kuat pengaruhnya di NU di Jawa Tengah setidaknya. Jadi PDIP ngotot terus supaya jangan ada politik aliran, politik identitas. Yang terjadi justru PDIP menunggu limpahan suara melalui politik aliran, melalui politik Ya, ya. identitas kan. Jadi sebetulnya ini bawah sadar PDIP adalah menginginkan adanya NU di situ, tetapi dia mungkin nanti malu tuh kan kita yang menghendaki politik jangan didasarkan pada politik identitas. Hmm. Lalu publik akan bikin penilaian. Ya apa gunanya Hmm. kalau PDIP yang mengatakan diri sebagai anti politik identitas, padahal dia menunggu limpahan suara dari Hmm.
model politik yang basisnya ada aliran, tuh kan itu intinya kan. Nah itu juga diketahui oleh NU tuh, jadi NU akan juga kasih tarif pasti itu bahwa oke, kalau Anda mau segini nih. Tapi juga Erick Thohir merasa nggak usah kasih tarif lah, gue bayar aja tuh kepentingan kepentingan NU di PDIP. Jadi kalau bilang apakah NU punya kepentingan dengan wakil presidennya Ganjar? Punya, tapi bukan kepentingan dia, ini kepentingan Erick Thohir, kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya transaksi yang betul-betul dagang sapi, yang betul-betul yang nggak ada poin apa-apa selain ingin agar supaya ada keuntungan di dalam perdagangan politik, kan itu aja tuh. Dan keuntungan itu yang diincar oleh NU pada Erick Thohir. Erick Thohir juga tahu itu. Jadi NU ya biasa aja kan, buka aja bu. Erick Thohir membawakan uang, kami menitipkan Erick Thohir ke PDIP supaya kepentingan NU nanti di dalam soal-soal Islamofobi misalnya itu diselenggarakan melalui wakil presiden kami, yaitu Erick Thohir tuh. Jadi itu lebih mudah dimengerti oleh publik ketimbang ya menghindar dari tuduhan publik yang sebetulnya tuduhan itu udah tiba sebelum basa-basa ini berlanjut. Ya, tapi saya membayangkan meskipun Erick Thohir disebut sebagai banser bersertifikat begitu ya, artinya kalangan di bawah NU kultural kan juga paham sebenarnya siapa Erick Thohir gitu. Bagaimanapun juga warna hijaunya itu bukan hijau kental gitu. Itu hanya hijau di luar saja. Saya tidak tahu warna di dalamnya seperti apa kan begitu. Dan di NU kan soal-soal begini juga sangat penting karena NU ini jangan dianggap bahwa meskipun PBNU bersikap semacam itu, tapi ada kiai-kiai lokal itu yang punya juga pendukung-pendukung sendiri yang mereka juga lebih didengar. Kita sebut tadi misalnya kelompok kalau Jawa Tengah ada kelompoknya putra-putranya Mbak Maimun Zubair, di tempat lain juga di Jawa Timur ada semacam itu, dan saya kira hampir semua polanya juga sama di beberapa wilayah yang secara tradisional dikuasai oleh NU. Ya kita kenal dua macam NU yang high politics dan NU yang low profile, atau yang kultural sama yang struktural, gampangnya begitulah. Yang bisa dimonetisasi dan betul-betul berakar pada kebudayaan itu. Itu hal yang biasa dalam organisasi itu. Tapi elitnya sekarang memperlihatkan gejala politik yang tinggi sekali kan. Sementara di daerah ya mungkin sifat nyeleneh dari kiai-kiai ini akan diperlihatkan nanti pada waktu mulai ada kampanye kan. Akan terlihat siapa yang menolak, siapa yang setuju dengan DPP. Nah DPP sekarang atau pimpinan NU mulai melihat, mulai memetakan di mana bagian yang masih diperlukan pelumas, kira-kira begitu jalan pikirannya itu. Tapi sekali lagi kalau saya ketemu dengan beberapa tokoh NU, ada yang betul-betul ingin NU itu jangan berpolitik tuh. Kalaupun berpolitik ya kasih jarak yang mereka maksud, jangan kuantitatif, kualitatif aja tuh. Kalau ini kan kuantitatif. Jadi Erick dilihat sebagai sumber pendanaan kuantitatif tuh, bukan sumber nilai untuk menghasilkan pemimpin atau kaderisasi dari NU. Jadi kelihatannya NU udah jadi sangat oportunistis gitu. Mumpung ada Erick Thohir, maka pakailah Erick Thohir untuk saluran uang sekaligus tukar tamanya adalah wakil presiden. PDIP terima itu karena melihat Erick Thohir bisa membiayai kampanye kan begitu intinya kan. Jadi bukan lagi pikiran Erick Thohir, konsep Erick Thohir tentang pembangunan masa depan yang basisnya Soekarnoisme, tapi betul-betul kalkulasi harian doang tuh. Itu sama juga dengan Sandi. Sandi bikin kalkulasi harian, tiba-tiba dari PDIP pindah ke PKS yang berseberangan secara diametral ideologinya tuh. Jadi kita masuk di dalam pragmatisme dalam bentuk yang paling dangkal sebetulnya. Dari P3, Bung. Dari P3 ke PKS, bukan dari dari P3 ke dari P3 maksudnya dari Gerindra ingin bergabung dengan PDIP. Nah, itu. Nah, ini saya kira selalu ada kaitannya selalu dengan yang kita selalu bicarakan soal rekrutmen kepemimpinan dan sebagainya gitu ya. Ini yang sekarang menjadi keprihatinan kita kan, dan kalau kita lihat kan beda sekali gitu. Pertarungan misalnya. Nah, ini mumpung menarik ini kita bandingkan sedikit ya dengan Turki. Nah, kan besok Turki itu akan ada pemilihan presiden. Ini menarik juga, dan di sana kita bisa langsung membedakan betul-betul. Oh, ini Erdogan itu membawa isu Islamisme, kemudian lawan-lawannya itu nasionalisme, dan kemudian polarisasinya sebenarnya sama juga. Rusia itu mendukung Erdogan, sementara Amerika dan Eropa mendukung lawan-lawan dan ingin menjatuhkan Erdogan gitu. Ini saya kira sebenarnya buat masyarakat Turki lebih mudah dibandingkan kita untuk memilih. Kalau kita kan bingung. Sebenarnya yang satu menyatakan nasionalisme religius, yang satu religius juga nasionalis gitu. Jenis kelaminnya nggak jelas sih kita ini, Bung Rocky.
Jadi batas etis dan batas ideologi di Turki itu bekerja tuh. Yes. Sehingga begitu terjadi potensi konflik orang tahu Anda di mana, saya di mana tuh. Nggak mungkin ada semacam satu kaki di Erdogan, satu kaki lagi dikendalikan oleh Amerika tuh, satu kaki nggak bisa begitu tuh. Jadi jelas bahwa dalam politik Turki selalu ada konfrontasi yang basisnya adalah nilai itu yang selalu terjadi. Sehingga duelnya jauh lebih masuk akal. Kita basisnya apa? Kemarin konfrontasi, sekarang dia bikin relasi itu. Lalu di dalam relasinya ada konfrontasi kecil, lalu dia pasang dua kaki itu. Jadi sebetulnya nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai yang disebut sebagai otonomi individu itu hilang. Jadi politisi kita betul-betul kayak banjir kecil-kecilan tuh, nunggu arus besar tuh. Kalau terdampar di lumpur diterima juga akhirnya tuh. Kalau nyangkut di batang pisang, dia raih juga batang pisangnya tuh. Yang penting bagi dia itu tetap ngambang di atas banjir itu, loh, lihat orang. Jadi sebetulnya pendangkalan itu datang dari mental yang sekedar ingin berkuasa tanpa ide, tanpa konsep. Dan karena banyak uang, maka dipakailah uang itu untuk membujuk publik yang memang kekurangan uang kan. Nah ini sebetulnya masalahnya karena pembangunan ekonomi tidak merata. Dan karena janji-janji pendidikan politik dilakukan oleh Jokowi. Jokowi sibuk berpolitik tapi tidak melakukan pendidikan politik. Yes, oke. Baik. Terima kasih, Bung Rocky. Yes, tetap 0% ya. Baik lagi. No. Yes, thank you. Yep.